Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM 2010-95-1044. Pada kali ini saya akan menjelaskan aplikasi kontrol greenhouse tanaman sawi. Nah, di sini terdapat 3 sensor, yakni sensor DHT untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, di mana untuk outputnya itu akan mengatur kecepatan kipas pendingin ruangan. Terus kemudian dia terletak 5 titik, yakni di tengah, di ujung kiri dan kanan, di depan kiri dan kanan. Selanjutnya intensitas cahaya diletakkan di dinding untuk menutup atap bila ketika cuaca sedang panas. Kemudian ada sensor soil moisture, di mana sensor soil moisture ini digunakan untuk mendeteksi kelembapan tanah dari tanaman sawi. Diletak di 5 titik, di tengah, di ujung kiri dan kanan, dan di depan kiri dan kanan. Mana untuk outputnya itu adalah motor untuk sebagai pompa air. Dimana untuk prinsip kerjanya ketika kelembabannya di bawah 80% pompa hidup, di atas 80% pompa mati. Nah, untuk motor kipas pendingin ruangannya ini ketika suhu di atas 32 dan kelembapan di bawah 80 kipasnya hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke flowchartnya di visual designernya. Nah, di sini terdapat untuk setupnya kita pin mode-nya, pin 8-nya sebagai input dapat terlihat di sini. Pin 8 itu sebagai input. Nah, ini terminal I08. Kemudian pin 1-nya sebagai output, pin 0 sebagai output, di mana untuk pin 1 ini dapat kita terlihat di sini pin 1-nya itu ini. Pin ini untuk pin 0-nya ke pompa airnya, untuk pin 1 sendiri pin 1-nya di sini sebagai output, nih pin 12-nya sebagai output, 13 sebagai output, dan pin 11-nya sebagai output. Dapat terlihat di sini 0, 11, 13. Kemudian ada pin terlihat di sini pin 9 sebagai output, nih dapat terlihat pin mode, kita menggunakan pin mode. Ini untuk pin 9-nya terhubung sebagai menutup atap. Nah, selanjutnya setelah kita menginisialisasikan masing-masingnya, kita masuk ke rangkaian loop. Pertama kita bikin LCD dengan menu display, kemudian analog read. Nah, A inputnya itu A0 untuk ini A0, kemudian kita beri value-nya nilai LDR, dimana untuk nilai LDR sendiri itu dalam bentuk integer. Kemudian ini dapat terlihat nilai LDR integer, nilai H itu humidity float, nilai suhunya juga float, dan nilai soilnya integer. Kemudian untuk pin A1 dapat terlihat di sini. Pin A1 sendiri itu terletak di, kita hubungkan output dari soil moisture di sini. Nah, nih. Dan kemudian setelah itu kita mulai saja untuk looping jika nilai LDR-nya. Nah, di sini kita memakai untuk mendeteksi suhu panasnya itu jika nilai LDR-nya di atas 300 lux. Dimana ketika di atas 300 dia menggunakan digital write, pin 9 tadi sebagai output akan kondisinya true, sehingga pada LCD nanti kita akan men-set dan menampilkan cuaca panas. Nah, selanjutnya ketika LDR-nya itu tidak 300 lux cahayanya tidak menandakan panas, maka kita akan menggunakan digital write-nya pada pin 9 itu false. Kemudian kita set kursornya untuk kolom 0 dan row-nya 0, kemudian print cuaca tidak panas. Nah, selanjutnya setelah kita ke sensor LDR, selanjutnya kita ke sensor soil. Nah, untuk sensor soil ini sendiri, dapat kita lihat nilai soilnya jika di bawah 800, dimana ini 80%. Digital write pada pin 0-nya true, sehingga mengaktifkan motor sebagai pompa air untuk menyiram panas. Nah, jika tidak, maka diberi kondisi state 0, artinya pompa airnya tidak menyala. Kemudian kita hubungkan selanjutnya kita masuk ke sensor suhu. Nah, di sini menggunakan
read temperatur untuk mendeteksi suhu dengan skala Celsius. Temperaturnya terbaca menggunakan, kita lambangkan dengan T tadi dengan float kan. Nah, kemudian ada read humidity, di mana humidity ini kita lambangkan dengan H, fungsi humidity. Untuk kemudian kita set kursornya pada kolom 0 dan baris 1. Kemudian kita print dan kita masukkan ke kondisi nanti di new sheet, kemudian di delay 100 milisecond dan di end. Nah, untuk kondisi sendiri ini terdapat 5, di mana ketika suhunya di bawah 22 dan kelembapannya di bawah 65. Nah, untuk ini sendiri seperti yang kita ketahui, untuk suhu yang terbaik itu di dalam untuk kontrol greenhouse tanaman sawi itu dari 22 sampai 32. Nah, jika di bawah 3 dan kelembapannya itu dari 65 sampai 80. Nah, jika suhunya di bawah 22 dan kelembapannya di bawah 65, maka digital write untuk pin 11, 12, 1 dan 13 untuk yang terhubung ke driver L293D itu false atau tidak aktif, sehingga motornya tidak aktif. Kemudian ketika suhunya di bawah 22 dan kelembapannya di atas 65, maka digital write-nya itu false juga untuk pin 11, 12, 1 dan 13, artinya itu tidak aktif. Nah, kemudian kondisi ketiga, ketika suhunya yang kita inginkan nih, ketika suhunya di atas 32 derajat Celcius dan kelembapan di bawah 80, maka digital write pin 11-nya itu berlogika 1, pin 1-nya berlogika 1, pin 13 berlogika 0, dan pin 12-nya berlogika 0 atau false di sini, sehingga mengakibatkan motornya nanti ini aktif. Dan kemudian ketika suhunya di atas 32 namun kelembapannya di atas 80, maka yang terbaca juga pin 11, 13, 1 dan 12-nya ini false. Dan jika tidak memenuhi kondisi dari 4 ini, jika tidak semuanya bukan kondisi tersebut, maka juga false pin 13, 1, 12-nya atau berlogika 0. Nah, selanjutnya ketika semua udah kita membuat flowchartnya, maka kita dapat menjalankan rangkaiannya. Dapat terlihat di sini ketika suhunya itu panas di atas 300 ininya, kita majukan seperti ini, maka motor untuk menutup atapnya itu aktif. Dan kemudian akan tertampil pada layar LCD cuaca panas. Nah, selanjutnya ketika dia di dalam kondisi yang tidak panas, nanti akan menyebabkan motornya itu mati di bawah 300 cuaca tidak panas. Nah, selanjutnya kemudian ketika ini